Tapi ingat, saat wilayah sensitif tersentuh, ingat 212. 212 itu adalah bukti kalau saat terdesak rakyat bergerak. Jadi kita punya contoh 212 ya. Saat umat terdesak, rakyat akan mengeluarkan duitnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti yang kedua adalah tadilah ada kiai yang mendukung PIK, akhirnya di stop dari pengajian. Itu bukti rakyat sudah gerak. Dari Laskar Madura, saya kira ya. Ya lanjutkan Kang Mahesa. Laskar Madura, Laskar Sakira ada di belakang rakyat Banten ya. Lanjut Kang Arif. Ini menarik ya. Ini contoh ketika saudara kita di Bandar Lampung tidak mendapat perhatian di media sosial, akhirnya harus membang. Mungkin oligarki ini memang agak sedikit kewalahan ngadepin di Banten ini, karena orangnya keras-keras. Iya, oligarki kami keras demi kebenaran ya. Nah ini pentingnya peran netizen ya. Ini tidak hanya Mahesa, semua ikut terlibat berperan, walaupun hanya yang bikin VT. Tanpa netizen Mahesa juga nggak bisa berkoar-koar. Jadi oleh karenanya Banten ini, benar kata Pak Said itu, Banten ini harus jadi pionir pergerakan melawan oligarki. Toh pemodal banyak dari Timur Tengah, dari Amerika. Urusan pemerintah itu mah, yang penting Tiongkok singkirin dulu lah, pusing. Ya, memang harus kayak gitu. Yang saya khawatirkan, apa yang disampaikan oleh Kang Mahesa tadi itu, takutnya memang dari mereka itu sukanya memang memikirkan jangka panjang, Bang. Ini nampaknya bukan ujuk-ujuk, tapi sudah berpuluh-puluh tahun dan ini sudah strategi ini sudah disusun. Kalau kita mengacu dengan apa yang disampaikan oleh Kang Mahesa tadi, bisa masuk itu. Makanya sebelum semua terlambat, ya kita harus tetap melawan secara profesional karena negara ini negara hukum utamanya. Tapi kalau sudah ujung lidah tidak tajam lagi, ya apa mau dikata, kata Bang Mahesa, ya kan begitu. Karena berarti sudah ada yang coba-coba ingin merampas kedaulatan rakyat ini, kedaulatan dari tangan rakyat, dan siapapun yang mencoba-coba merampas kedaulatan dari tangan rakyat, maka melawan bukan sebuah pilihan, tapi sebuah kewajiban. Tapi harus sebuah kewajiban, Bang. Sebenarnya situ loh. Sebenarnya saya ngasih apa sih? Ngasih batasan sebenarnya ya. Tetap kita punya batasan bahwa kalau sampai udah fisik, mereka memulai dengan fisik. Kapanpun kalau sampai mereka yang memulai lebih dulu fisik ya, baik preman bayarannya kayak dari mereka. Kapanpun Madura, Cirebon, Lampung turun ke Banten, ratakan PIK. Kalau sampai mereka memulai lebih dulu dari pihak PIK, ratakan PIK. Kalau mereka memulai lebih dulu, itu baik, Bes. Jadi kita bikin, walaupun kita tetap akan memperjuangkan jalur konstitusi, tapi tetap kita punya batasan. Selama mereka bermain di jalur konstitusi, tapi mereka apabila memulai terlebih dahulu main fisik, maka turun semua. Kita ratakan PIK bersama-sama. Siap mati di tanah Banten, siap syahid di tanah Banten. Dalam situasi seperti ini, Kang Arif, ironiknya ya, yang bikin saya bingung. Kemana dulu yang teriak-teriak paling Nusantara? Insyaallah. Kenapa kemana dulu yang teriak-teriak mengaku paling Pancasilais? Karena ini sudah menyangkut harkat dan martabat bangsa dan negara loh. Betul tidak? Benar. Kemana mereka itu semua? Di situ loh. Lanjutkan. Iya. Semoga aja Kang Rajab, semoga saja mereka-mereka ini yang koar-koar Pancasila, baik yang dari Ormas A, B, dan C, apapun ormasnya, semoga kalau terjadi terulang Mei 98, mereka melapaskan, mereka tanggalkan itu baju ormasnya. Mereka, saya kira anggota-anggota ormas itu tetap punya hati nurani lah, masih lah ya. Tetap mereka itu masih peduli terhadap bangsa. Harapan saya nih kalau sampai terjadi chaos, mereka jati dirinya muncul kembali sebagai anak bangsa. Oh iya, ini tanggung jawab kita, sehingga nanti kita berbaur, bahu-membahu membela tanah air kita, gitu loh. Makanya saya sampai saat ini ya tetap setia di jalur konstitusi, tetap istiqomah di jalur. Iya dong, sama saya juga. Tapi kalau mereka memulai, tadi saya katakan, kalau memulai lebih dahulu, wes ratakan PIK 2 wes. Kalau memulai lebih dulu dengan fisik, ratakan gitu. Nggak ada polisi, nggak ada TNI. Mohon maaf TNI, polisi, minggir. Sama, kita juga ya, berjuang. Keberadaan polisi dan TNI, kalau ini ya, kalau keberadaan polisi dan TNI tidak bisa menengah-nengahi, ya minggir dulu. Masa kamu mau nembakin rakyat kamu yang gaji kamu? Gitu baik kita mah. Simpel wis. Mati ya mati kita lah. Kan kata Mbah Hasyim Asy'ari begitu. Kata Mbah Hasyim Asy'ari loh, waman mata li ajli watonihi mata syahidan. Mati membela tanah air, mati syahid. Itu kata Mbah Hasyim loh, bukan kata Mahesa. Nah, kalau ada kata-kata begitu, ironinya kita, Mahesa istilahnya memecah belah umat. Bukan begitu. Setuju nggak kalau bahasa seperti ini? Membangkitkan jiwa patriotik itu justru bagus. Bukan mau memecah belah umat.
Sebenarnya sebenarnya masyarakat itu kan karena dia melihat potongan sebelah-sebelah, Kang Rancap, Kang Mas. Jadi masyarakat kita ini kan belum mencerna secara utuh, tapi mereka sudah dibumbui oleh kebencian akan ngelihat Kang Mahesa dia. jadi aja durut apa sih ngomongin Kang Mahesa kun salah salah deh. Tahu nggak Kang Ari? Siap. Tanpa disadari mungkin oleh Kang Mahesa, sebenarnya masyarakat Rempang, apalagi Surabaya yang sudah 6 kilometer ya reklamasi itu, dan juga Madura yang tanahnya, yang mereka itu membodohi warga Madura sendiri, berkamuflase seolah-olah yang beli itu adalah orang pribumi. Benar. Jadi ini mereka itu sudah memecah belah. Toh seandainya ada bentrok nanti ada perang saudara, mereka cuma ketawa di belakang. Yang perang adalah Madura sesama Maduranya, Madura yang pro, yang telah merasakan nikmat dari duit mereka dengan yang membela bangsa, istilahnya tanah leluhurnya. Ini liciknya Kan mereka seperti di Banten kan ini. secuil. Betul. Sama kan secuil, jumlah mereka secuil. Gini aja, pokoknya dimulai dari Banten aja dulu, dari Banten nih, biar orang Madura udah nggak pusing-pusing gitu. Nah, di Jadi situ Kang Mahesa. Itu Kang Mahesa justru masyarakat Madura, Surabaya, bahkan di Rempang ini, Banten ini seperti tolak ukur. Ya. Makanya saya mohon kepada Bang Mahesa, tetap suarakan ini, kebenaran ini. Yang penting selagi masih bisa pakai konstitusi, pakailah konstitusi. Tapi kalau sudah tidak bisa, apa mau dikata? Kalau negara, aparatur negara kita, TNI kita yang seharusnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, jujur Kang Mahesa, keluarga saya dari ibu mohon maaf, dari Polri, dari bapak TNI. Tapi saya yang beleguk selalu berantem dengan mereka pendapatnya. Salah. Karena mohon maaf, keturunan saya itu, mbah saya itu teman akar. Gini aja lah, Silakan. kita ya. Ngomong apa? Silakan Bang Mahesa. Makanya itu batasan kita adalah kalau ada, makanya acuannya gitu Kang Rancap, kalau ada aktivis yang diculik atau yang digebukin, nah berarti itu menjadi mercusuar untuk berperang hari itu juga. Nah, jadi langsung saya kabarin langsung Madura, Cirebon, Lampung turun semua ke Banten. Segitu baik. Soalnya yang sekarang ini Bang Aris, Udah nggak bisa ini pakai menyenyok, udah capek gitu. Capek kita ini. Menyenyok capek. Golok kita masih tersarungkan itu. Kita ini Kang kemarin dari Desember, dari bulan 10 ya, dari bulan 10 21 Oktober 2024 sampai di sidang di Februari itu sidang. Kalau kita ini emang akidahnya pendirian kita ini goyang, udah dianterin 200 juta loh Kang. Itu ngegugat tuh pagoda Cinaton aja loh, 200 juta loh. udah ini sudah ditawarin, cuman kita tetapi keyakinan, karena janji saya dengan almarhum mama saya gitu, dan mama saya berpesan, kamu senakal-nakal kamu, sehina-hina kamu, sependosa kamu, ketika agama kamu diremehkan, saya haramkan kalau kamu nggak turun. Nah itu yang saya pegang dengan janji ibu saya. Kalau saya nggak mikirin janji saya sama almarhum ibu saya, udah saya ambil mungkin 200 juta itu. Padahal itu ya mohon maaf ya, baru gugatan Cinaton tuh, belum yang lain, kan? Tapi emang Allah udah ngasih, mungkin ya tetap Allah ngasih kita istiqomah kita tetap dalam perjuangan gitu. Kang Mahesa nanti DM nomor Kang Mahesa ya di TikTok ya. Mohon izin, Siap, Kang Arif, kita komunikasi nanti lah lebih intensnya mah. Iya nanti tolong DM nomor Kang Mahesa ya di TikTok. Mohon izin Kang Mahesa, saya ada tugas luar, mau ke rumah sakit. Iya. Mohon izin, hampura Kang Mahesa, mudah-mudahan kan tetap diberikan yang kuasa ya ke Gusti Allah ya. Allah untuk Kang Rancap dari Madura, Banten, alhamdulillah saya juga salah satu pembina dari Ikatan Keluarga Madura yang ada di Kota Bandar Lampung. Siap. Ya insya Allah rata-rata Ikamra ini saudara-saudara kita yang wisata kuliner sate dari Madura, saya salah satu penasehatnya juga, insya Allah mudah-mudahan. Siap. Mudah-mudahan kita bisa, walaupun hanya sebatas dunia maya, kita bisa silaturahmi, tetap dalam saling support, saling dukung, saling doa. Mudah-mudahan Allah ngeridhoi perjalanan, tetap dalam istiqomah dalam segala urusan Kang Mahesa ya. Tetap semangat Kang Mahesa, tetap jaga batasan, tetap dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin, ampura ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin tetap iya Kang Rancap. Ya. Ini terjadi di mana-mana. Benar kata yang disampaikan ke Pak Said itu terjadi di mana-mana. Cuma karena tidak viral, tidak ada pendongkrak dari pribuminya sehingga Rempang harus kalah, Lampung harus kalah. Kali ini di Banten jangan sampai lah Banten kalah lagi lah. Udah capek lah, udah cukup wis. Jangan coba-coba. Makanya di Komisi 4 DPR RI saya sampaikan, wis Aguan tuh mending ambil konsep akhove doruren yang sedikit mudorotnya daripada kerugiannya lebih besar, mending ambil kerugian kecil lah. Wis jangan diterusin pik Aguan. Bukan tidak mungkin banjir darah Aguan. Wis jangan sampai mengulang tragedi 98 Aguan. Wis mending sedikit aja ruginya ya. Jangan diterusin Aguan. Jangan diterusin. Banten ini bukan Rempang, bukan Lampung. Banten ini Banten. Wis jangan diterusin Aguan. Untuk saat ini boleh nanya Kang Mahesa? Boleh. Persatuan dari ulama dan kekompakan masyarakat sudah berapa persen untuk ini semua Kang Mahesa? Kebetulan ulama-ulama mah tidak speak up doang, tapi mereka tetap menolak. Makanya sebenarnya mah Banten ini simpel, butuh percikan sedikit aja. Makanya contohnya ya, makanya yang sudah kita sampaikan di publik aja, kita kasih bukti ini tidak bergerak semua karena mereka saya takut nggak bisa ngomong, takut salah ngomong, penjara kan urusannya. Oke, tapi kapanpun waktunya siap Kang Mahesa. Kiai-kiai itu siap. Kalau sampai terjadi apa-apa turun semua di lapangan. Gitu. Insya Allah Banten dalam posisi siaga. Kami sudah asa golok sebelum Ramadan. Kami sudah najemin golok sebelum Ramadan. Kira-kira dalam situasi seperti ini, rakyat Banten merasa sendiri Kang Mahesa? Enggak, kita tahu kita punya Madura, kita tahu kita punya Cirebon. Nah kalau Bandar Lampung baru malam ini ya, itu pun kan kita Kolek ya. Madura itu sudah speak up, siap kapanpun saat Banten membutuhkan. Lainnya belum kita perhitungkan ya, karena belum ada keterangan yang masuk, belum ada data masuk. Nah kalau sampai Lampung turun, ya insya Allah makin kuat lah. Kalau Cirebon sudah, Cirebon jumlahnya cukup besar, insya Allah kalau sampai terjadi gesekan mereka turun. Amin amin. Ya saya yakin soalnya situasi politiknya dan situasi perekonomian perdagangan dan juga situasi keadaan rakyat ini sekarang betul-betul istilahnya seimbang dengan apa yang harusnya digerakkan. Karena yang dituntut itu bukan hanya aguan, tapi masalah nasib rakyat yang memang fakta di lapangan sekarang ini memang parah. Jadi ini yang menjadi pemicu, mohon maaf, banyak alasan rakyat ini untuk bergerak dan terlalu banyak alasan, sudah cukup alasan untuk meminta pertanggungjawaban dari, mohon maaf, pihak-pihak yang berwenang. Betul nggak Kang Mahesa? Betul. Dan kita terkesan memang nggak ada biayanya, memang sama betul. Kita ini memang kita katakan yang nggak ada biayanya. Tapi ingat, saat wilayah sensitif tersentuh, ingat 212. 212 itu adalah bukti kalau saat terdesak rakyat bergerak. Jadi kita punya contoh 212 ya. Saat umat terdesak, rakyat akan mengeluarkan duitnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti yang kedua adalah tadilah ada kiai yang mendukung PIK, akhirnya di stop dari pengajian. Itu bukti rakyat sudah geram. Cuma mereka karena nggak bisa ngomong di publik aja. Hari ini saya silaturahmi ke kiai-kiai besar dan mereka semua keberatan dengan PIK. Cuma maaf ya, kiai Kang yang ngedukung PIK di daerah sini itu nggak punya santri. Santrinya dulu aja karena nempel di mertuanya, itu hasilnya santri mertuanya. Beliau sendiri itu karena dia menantu kiai, dia ikut ngajar di situ. Nah sekarang satu pun nggak punya santri, tidak ada santri netep. Kiai yang mohon maaf ya, yang notabene adalah pengurus NU ini, satu pun nggak ada santrinya yang netep, nggak ada. Jadi makanya kegiatannya pengajian keliling. Akhirnya pengajian di stop oleh masyarakat. Jadi masyarakat nggak ganti kiai, pengajian berjalan ganti kiai. Nah, itu kan pergerakan namanya. Bayangin aja, bergerak insya Allah rakyat. Cuma rata-rata sekarang itu mereka yang belum tersentuh nih. Jadi merasa nggak penting. Tapi kalau saatnya tiba, rakyat tidak hanya tenaganya, pemikiran dan hartanya juga akan dikeluarkan untuk membela tanah airnya. Tapi saya ngomong, ayo siapa yang mau beliin saya bendera untuk ditancepin di PIK? Kita ngomong kalau memang untuk perjuangan. Dan kita sering dapat tawaran Kang, tapi dari aktivis nasional yang memang tendensi kelompok lah. Kita nggak mau. Kita tetap rakyat Banten, keperluan kami cuma satu. Keperluan kita cuma satu, menghentikan PIK. Kami bukan pembenci Pak Prabowo. Kami tidak benci partai manapun. Bahkan kami masih pendukung Pak Prabowo. Kami masih mendukung Pak Prabowo program-programnya. Kepentingan kami cuma satu, hentikan PIK, nggak ada kepentingan lain.
Justru pergerakan kami ini adalah sebagai bentuk dukungan kami terhadap pemerintah terpilih. Betul tidak? Betul. Karena- ini adalah upaya kami mendukung Pak Prabowo agar Pak Prabowo menghentikan PIK. Gitu. Soalnya, udah di undang-undangnya, coba pasal mana silahkan korek-korek. Undang-undang mana yang memperbolehkan laut itu disertifikasi? Tidak ada kan? Nggak ada. Dan Dilarang juga- bahkan dilarang. Nah, iya, nah Bahkan iya dilarang. di situ. Dan juga kalau kita mengacu ke pasal 33 ayat 3, di mana bumi air itu diamanahkan ke negara dan diperuntukkan seluas-luasnya untuk rakyat. Betul tidak pasalnya begitu? Kalau memang begitu, kita flashback ke Rempang. Kalau kita melihat ke Rempang, ke Kaltim, apalagi di Tangerang ini, apakah pasal 33 ayat 3 ini difungsikan? Bertolak belakang Tidak, kan? tidak. Bertolak belakang kan dengan prakteknya? Bertolak Nah, belakang. Itu dasarnya pergerakan kita. Berarti pergerakan kita ini bukan untuk monarki, bukan untuk makar, apalagi atas dasar Bukan. kebencian, tapi atas dasar membackup, bahkan mengawal janji-janji presiden terpilih akan, mohon maaf, memberantas korupsi sampai ke Antartika, bahkan ke Gunung Pasir sekalipun. Tugas kita ini mengawal janji presiden terpilih. Jangan sampai presiden ini keduluan terpengaruhi oleh musuh-musuh negara, para oligark jahat, ya, dan juga para koruptor-koruptor yang sekarang bukan cari solusi, tapi sedang mencari menyelamatkan diri dengan menjilat presiden terpilih kita. Gitu loh. Betul. Sederhananya yang terjadi di Banten, Rempang, Bandar Lampung, Madura. Sederhananya begini, yang terjadi di semua wilayah Indonesia itu invasi atas nama investasi. Invasi yang dibungkus atas nama investasi. Sederhananya begitu, Kang Rancap. Betul, betul. Kan begitu. Iya, jadi tolong diklarifikasi. Jadi kalau kita ini dituduh untuk memprovokasi ya umat, tidak. Justru kita ini mau mengajak masyarakat ini cerdas agar berjalan di undang-undang pasal-pasal yang sebagaimana mestinya. Ya termasuk pasal 33 ayat 3 ini. Betul tidak, Kang? Betul, betul. Nah, ini. Dan dasar kita memang undang-undang dasar. Nah, iya. Alasan kami menolak PEK itu semuanya alasan undang-undang dasar. Bahkan Betul. sekali lagi bahwa kita mendukung Pak Prabowo, program Pak Prabowo. Seandainya ya, ini ngomong seandainya benar isu bahwa Pak Yakut mencuri dana haji, kita masyarakat dibutuhkan. Coba Mahesa cariin Pak Yakut. Ini kalau benar nih terbukti ya melakukan korupsi, kami siap nyariin Pak Yakut. Dikira kami nggak punya tim tim kami militan, nggak perlu dibayar. Bisa nggak Mahesa nih? Kalau memang terbukti nih Pak Yakut ya korupsi dana haji, terus masyarakat libatkan, coba Mahesa bantu kami misalnya. Oh, kami bantu, kami carikan itu Pak Yakut. Dan Pak Yakut tidak di luar negeri, Yakut ada di Indonesia. Jelas. Ya, saya juga andai mohon ya, kalau cuma buat bertamu silaturahim, saya sendiri teramat sangat bisa kalau ke Pak Yakut. Wong bukan menghilang, tidak. Di sini. Ya inilah negara kita ya kan. Apa sih? Makanya anehnya, jangankan dana haji mati, mohon maaf ya, tertunda, kemudian dana hajinya tak taunya dibawa kabur seperti ini. Jangankan dana Diduga, haji, ya diduga lah diduga. ya. Aduh, berat sekali mau mengatakan diduga ya, karena terlalu nyata, terlalu open bar. Diduga ya oleh oknum. Mau bilang oknum ini, oknum itu 1-2. Aduh, gimana ya? Tapi nggak masalah. Yang jelas dana negara kita banyak dibawa ke luar negeri ya oleh oknum-oknum pejabat wis gitu bela. Begini Kang Mahesa, seperti misalnya ya, kemarin yang ditemukan narkoba yang melalui PIK 2. Kalau sekilo 2 kilo mungkin penyelundupan. Tapi kalau sudah kalau sudah tonan, masih masuk nggak dalam kategori selundupan? Penyelundupan. Bukan, itu didatangkan, diundang itu. Itu menurut saya sebuah impor malah gitu loh. Ini yang saya tanyakan, korupsi Bang. Kalau cuma jutaan, puluhan juta mungkin iya. Tapi kalau sudah triliunan, masih masuk nggak disebut korupsi? Saya kira sudah masuk dalam kategori penjarahan. Karena sudah triliunan. Iya kan. Kan waktu itu saya sampaikan waktu ditanya ke Bang Deddy ya, yang namanya Ihyaul Ma'wad itu untuk keperluan keluarga doang. Kalau korporasi itu namanya mencaplok negara, bukan Ihyaul Ma'wad. Korporasi nyaplok tanah sampai ribuan hektar, itu mah bukan Ihyaul Ma'wad, itu pencaplokan negara itu. Sampai kapan kita harus bilang oknum? Sampai kapan kita ya harus tutup mata? Sampai kapan kita harus berbohong dengan melihat ketidakadilan ini? Sampai kapan gitu loh? Apakah ini yang disebut reformasi dan demokrasi? Saya kira tidak, Kang, gitu loh. Mau ngobrol saja.
Demokrasi dan Pancasila hanya tinggal teks. Teks demokrasi dan Pancasila hanya alat para oknum pejabat menjarah kekayaan negeri ini. Yang benar-benar menjalankan Pancasila ya rakyat. Dan rakyat tidak dibuat demokrasi. Demokrasi hanya tinggal teks, Pancasila hanya tinggal teks. Dan teks itulah adalah alat para oknum pejabat meraup keuntungan untuk pribadi. Bahkan ada Kang Rancap, lebih lucu lagi, ada partainya paling demokrasi, justru partainya paling otoriter. Bahkan di internal partainya sendiri paling otoriter, tapi ngakunya demokrasi. Ya tapi kita mau ngomongnya nggak enak, ada apa dengan negara kita, betul nggak? Iya. Iya, di situ ya sudahlah. Yang penting asal kita tahu aja udah. Bang Bopo, jangan buka rahasia Bang Bopo. TST, tahu sama tahu Bang wes. Yang penting tahu, ya kan? Inilah negara Konoha itu yang penting tahu aja gitu ya. Tahu sulit Kang Mahesa. Sekarang ini undang-undang perampasan aset yang dipengenkan oleh rakyatnya, karena saya yakin rakyat dari Sabang sampai Merauke ini setuju kalau sebenarnya penghambat kemajuan bangsa dan negara ini adalah koruptor. Maka dari itu sudah lama rakyat ini mengidam-idamkan segera sahkan undang-undang PA itu, PA, perampasan aset. Namun kenapa yang diinginkan oleh rakyat justru Dewan Perwakilan Rakyatnya nampak kayaknya berat hati? Justru yang dibenci oleh rakyat yaitu perampasan aset kendaraan rakyat yang disahkan. Itu secara tidak langsung masih relevan nggak DPR itu disebut Dewan Perwakilan Rakyat? Nah ini bertolak belakang. Tapi masih Dewan Perwakilan Rakyat katanya. Tapi yang jelas ya Kang Rancap tidak akan tidak akan menggali lubang untuk Kang Rancap lah. Saya kira anggota dewan juga sama lah. Anggota dewan tak akan menggali lubangnya sendiri kan, kira-kira seperti itu. Tapi setahu saya ya kalau perampasan aset kan sudah berjalan sebenarnya Kang Rancap. Kalau perampasan aset ya, saya pengennya justru memiskinkan koruptor. Kalau perampasan aset misalnya oknum pejabat korupsi, nah itu asetnya yang dibelikan dari duit korupsi itu kan nanti ditarik. Kalau itu kan sebenarnya sudah berjalan perampasan aset ya. Tapi kita maunya memiskinkan koruptor. Jadi misalnya ada pejabat punya harta 10 miliar, dia korupsi 5 miliar. Nah semua digaruk hartanya untuk negara. Pengennya kita begitu. Nah itu sebenarnya digaruk. Undang-undang PA itu adalah sebagai sarana Bang, sebagai jembatan untuk memiskinkan koruptor itu. Kalau cuma dihukum mati, tapi asetnya tidak dirampas, maka pasti akan dimanfaatkan oleh yang dendam, yaitu anak cucunya. Betul. Di situ. Tapi kalau dimiskinkan, karena mereka itu bisa melawan karena masih ada harta jarahan. Kalau harta jarahannya sudah dirampas, sehingga mohon maaf dimiskinkan, insya Allah mereka itu mau tidak mau, ya kapok dan tunduk. Ya pertanyaannya, walaupun undang-undang perampasan aset ini disahkan dengan mohon maaf keadilan, di mana penegak keadilannya dikendalikan oleh orang yang kakinya terbelenggu kasus dan tak mampu berdiri sama sekali. Kira-kira masih bermimpi nggak rakyat Indonesia ini mendambakan hukum ini bisa berdiri dengan tegak di tangan pengadil yang kakinya terbelenggu dan tak mampu berdiri tegak. Makanya saya bilang kalau keadilan itu diamanahkan kepada orang yang kakinya terbelenggu kasus dan tak mampu berdiri tegak, justru hukum itu dijadikan senjata untuk membantai lawan-lawan politiknya, bahkan untuk menutupi aib dirinya sendiri. Sepakat nggak Kang Salman? Betul. Jadi bahkan ada lagi nih kasus terakhir yang saya temukan Kang Rancap. Terbelenggu tapi bukan terbelenggu kasus. Ada yang lebih parah, terbelenggu jabatan. Ada seorang Pak Haji di daerah kami. Di daerah kami ada seorang Pak Haji teriak tolak pik. Dia punya anak seorang polisi. Itu langsung ditegur anaknya oleh atasannya. Kok bisa? Jadi ada bahkan iya. Ada. Jadi si bapaknya ini ketemu saya, si abahnya ini. Maisa katanya, saya bikin video. Waktu itu bikin video saya rekam tuh ya. Kemauan dia, bukan saya yang memprovokasi warga untuk buat video, enggak. Saya diundang di acara tahlilan, saya datang, terus ada Pak Haji sesepuh di situ ingin menyampaikan penolakan terhadap PIK, saya rekam. Terus kata-katanya melanggar hukum karena terjadi rasis ya. Ada rasis. Pak Haji, mohon maaf kalau begini melanggar hukum, ini rasis Pak Haji, nggak boleh. Nah, akhirnya bikin lagi, jeger. Selang 2 hari, anaknya yang seorang anggota polisi ditegur oleh atasannya agar ngomongin bapaknya agar menghapus video. Jadi ada orang yang terbelenggu kasus, ada orang yang terbelenggu jabatan. Jadi satu-satunya memang hari ini harus rakyat yang melawan.
Pesan saya pokoknya kepada Aguan, ingat Aguan, kemarahan rakyat kepada pemerintah dulu menyebabkan insiden ataupun tragedi Mei 98. Kemarahan rakyat kepada pemerintah efeknya kepada pengusaha, Aguan. Catat, apalagi sekarang rakyat marahnya ke kamu, Aguan. Lo bayangin aja, Aguan dan seluruh rekan-rekan kamu oligarki. Kalau hari ini rakyat marahnya ke oligarki, ke kalian, apa yang akan terjadi kepada nasib kalian? Camkan itu baik-baik. Wah, ngeri kali ya. Nah, kita komparasi aja. Dulu rakyat marah ke Pak Harto, efeknya ke pengusaha. Nah hari ini orang marahnya ke pengusaha, bukan ke Pak Prabowo. Sekarang orang yang ingin menggulingkan Pak Prabowo cuma dari partai tertentu doang. Rakyat mah enggak. Rakyat mah enggak ada urusan sama menggulingkan Prabowo. Malah kita meribet ganti presiden lagi siapa? Pupu bapak yang jadi presiden? Si Pawan Mahar gitu yang jadi presiden. Emong. Apa si Pawan Mahar? Emong. Sudah cukup presiden Pak Prabowo. Justru baik gulingkan Prabowo. Justru kita ini berpendapat orang-orang yang membela PIK 2 ini membela karena pelanggarannya sudah jelas dan pelakunya menyalahgunakan jabatan sudah tertangkap, masih kurang jelas kan, sudah fakta. Berarti kalau ada sebuah kesalahan, makanya yang mendukung PIK 2 ini adalah secara tidak langsung melawan, melawan kebijakan pemimpin yang sah, yaitu presiden. Justru saya curiga mereka-mereka yang masih kekeh ini adalah bagian dari orang-orang yang sebenarnya kejar sampai ke Antartika dan tidak setuju terhadap Pak Prabowo yang ingin membentuk, ingin membuat sebuah penjara besar entah tak tahu kemana. Ini nampaknya di atas sekarang ini, Kang Mahesa, nampak ada perang intelijen, ya. Betul, kontra intelijen pas terjadi hari ini, kontra intelijen istilahnya ya. Yang jelas, kami rakyat Banten ada yang mau memanfaatkan untuk menggulingkan Prabowo. Sorry ya, gua pendukung Prabowo. Sorry ya, kepentingan kami cuma menghentikan PIK. Kami pendukungnya Pak Prabowo. Sorry ya. Bukti kalau Pak Prabowo itu berlawanan. Ya tak akan mungkin ya. Ngapain memerintahkan TNI mencabut pagar laut? Iya kan? Bukti yang kedua. Terus? Mahesa sampai hari ini belum dipenjara. Bukti Pak Prabowo masih memihak kepada rakyat. Hari ini aktivis yang nolak PIK belum ada yang dipenjara. Betul. Yang dipenjara justru masanya Jokowi. Aktivis yang dipenjarakan itu waktu masanya Jokowi. Sejak Pak Prabowo memimpin tidak ada aktivis yang dipenjara. Pak Prabowo masih bersama rakyat. Maka buat rakyat Banten, hati-hati propaganda dari partai tertentu, partai sakit hati yang ingin sentimen menurunkan Prabowo. Hati-hati rakyat Banten. Kita fokus, tujuan utama kita menghentikan PIK, bukan politik, bukan meruntuhkan Pak Prabowo. Bahkan isu undang-undang TNI ini digunakan, mohon maaf, dari kalangan sebelahnya ini, dari kalangan wakilnya ya kan. Undang-undang TNI ini dijadikan senjata untuk membuli Pak Prabowo agar Pak Prabowo itu tertuduh seolah-olah mau kembali ke otoriter dan diktator seperti Orde Baru. Oh tidak. Bahkan saya sendiri beranggapan 27 tahun ini sejak reformasi ini, kira-kira reformasi ini hutangnya bagaimana? Keadilannya bagaimana? Apa tambah betul apa tidak? 20 tahun, 27 tahun setelah reformasi. Dan sekarang reformasi produk gagal, Kang. Reformasi produk gagal bagi rakyat, tapi produk jadi menguntungkan bagi para pejabat dan para politikus. Reformasi hanya alat politikus berganti kekuasaan. Kalau reformasi ke rakyat tidak menghasilkan demokrasi, tidak menghasilkan keadilan. Reformasi produk gagal bagi rakyat, tapi reformasi produk yang berhasil bagi oknum pejabat, bagi politikus. Betul. Begini Kang Mahesa. Dan juga ini nampaknya Pak Prabowo itu menantang para menteri-menteri yang ada. Ini pengangguran merajalela ini sudah jelas, bukan hanya omon-omon. Karena hampir 70 pabrik sudah gulung tikar dan ribuan bahkan menjelang jutaan buruh ini terancam menjadi pengangguran. Bahkan pengusaha lokal sekarang sulit untuk mendapatkan keuntungan karena banjirnya barang-barang impor, itu karena olah kebodohan Anda. Dan sekarang Anda mau nyari selamat dari kebodohan Anda. Oke, saya berterima kasih atas dukungan Anda sehingga saya menjadi presiden. Akan tetapi situasinya tidak memungkinkan sekarang. Karena kehancuran perekonomian, perdagangan, bahkan negara bokek, APBN defisit, hutang kita ini, mohon maaf, boro-boro bayar bunganya, boro-boro bayar pokoknya, bunganya aja kita belum tentu sanggup. Makanya, sementara para menteri-menterinya bukan sibuk nyari solusi, tapi sibuk menyelamatkan diri dengan mohon maaf, kamis-kamis nampaknya ke presiden terpilih. Di situ loh. Makanya Pak Prabowo ini nampaknya mengesahkan undang-undang TNI ini ya untuk sebagai jalan keluar.
Karena menteri-menterinya ini, mohon maaf bukan sibuk nyari solusi, namun sibuk mencari keselamatan diri nampaknya. Dan terbukti, lihat Betul. waktu kasus pertama, ya kan? Dan sekarang memang Pak Prabowo itu nampak seperti menghukum pemainnya saja, belum sampai ke pelatih dan pemiliknya. Kenapa? Pelatih dan pemiliknya masih ada di sekelilingnya. Tapi suatu saat, karena situasi ekonomi, rakyat dan pengangguran merajalela ini seperti bom waktu yang kelak akan mengancam posisi Pak Prabowo sendiri sebagai presiden, maka undang-undang TNI ini adalah jalan pintas bagi Pak Prabowo. Di situ loh. Karena menteri-menteri dari sipil ternyata 27 tahun ini nggak becus. Bukannya tambah baik, malah tambah amburadul. Karena menteri-menteri dari sipil lebih tahu tentang rakyat, tentang bagaimana caranya membaca watak rakyat, sehingga banyak memanipulasi data, memanipulasi rakyat. Nah itu yang 27 tahun ini. Dan sekarang ini sulit, makanya perlunya TNI ini turun tangan gitu loh, untuk membasmi ini semua. Menurut saya begitu. Kalau menurut Kang Mas bagaimana? Bahkan kalau saya lebih ekstrim dari Akan. Kalau saya tuh lebih ekstrim dari Akan. Jangankan hanya undang-undang TNI yang sekarang, bahkan saya dui fungsi pun saya setuju. Ekstrim saya pikirannya. Karena udah lelah kita ini memperdebatkan undang-undang, menyusun undang-undang, lelah. Udah capek. Undang-undang hanya dibentuk justru untuk menguntungkan para penguasa. Udah lelah. Dui fungsi aja saya setuju. Padahal di undang-undang TNI yang sekarang disahkan itu bukan dui fungsi ya. Tidak ada dui fungsi. Seandainya pun dui fungsi pun saya setuju. Lebih ekstrim lagi, janganlah yang lebih ekstrim. Tapi yang jelas, makanya saya banyak dimusuhi oleh banyak aktivis ketika saya mendukung undang-undang TNI. Kok tiba-tiba kontras banget ini perbedaannya. Mahesa yang paling eksis narakpik, kok tiba-tiba setuju undang-undang TNI? Atau setuju kalau undang-undang TNI mah? Jadi itu perbedaan bahwa kami ini murni hanya kepentingannya nolak pik, nggak mau ke arah-arah politik. Ya kita kok mentang-mentang lagi nolak pik. Lihat beberapa banyak aktivis kawan-kawan yang sebenarnya tidak peduli terhadap nasib rakyat di Banten ini. Mereka kepentingannya menggulingkan Prabowo. Hati-hati rakyat Banten. Silakan mau percaya saya atau tidak silakan. Tapi perlu saya sampaikan, banyak kekuatan besar ingin memanfaatkan suara di Banten ini. Tapi bukan untuk menghentikan pik, tapi untuk menggulingkan Prabowo. Hindari, tetap waspada. Maka tetap satu komando ya, tetap satu komando. Tetap satu komando, jangan terprovokasi para politikus sakit hati, jangan. Mereka nggak peduli, mereka mau sama aja. 9 naga itu Aguan tuh bosnya mereka juga. Bosnya Aguan juga mereka. Yang sekarang ingin menggulingkan Prabowo itu punya bos Aguan juga itu anak buahnya. Jadi tak perlulah. Karena kepentingan oligarki mah Aguan, siapapun yang jadi presiden yang penting menurut gua, kan begitu. Jadi fokus rakyat Banten, tetap tolak pik. Tetap tolak pik. Oke, Kang Rancap, nanti sisanya di WhatsApp ya. Nanti kita sambung-sambung. Ini udah tengah malam, mau rehat. Syukron ya. Oke, terima kasih. Ya, minal aidin wal faizin ya. Sama-sama. Ya, sama-sama Kang.